Baik. Baik, Bapak Ibu, saya akan sedikit saja menyampaikan terkait dengan sistem penyelenggaraan praktek praktikum untuk program diploma dan sarjana semester 2022-2003.1. Ini juga termasuk sistem penyelenggaraan untuk mata kuliah praktek praktikum untuk mata kuliah pada program studi PGSD. Berarti kalau untuk mata kuliah program PGSD barangkali ini hanya ada pada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar atau PKM, kemudian pemantapan kemampuan profesional atau PKP yang merupakan mata kuliah praktek, dan mata kuliah praktikumnya mata kuliah praktikum IPA SD. Jadi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan sistem penyelenggaraan untuk 3 mata kuliah tersebut. Nah, untuk mata kuliah sistem penyelenggaraan mata kuliah berpraktik itu akan disampaikan sendiri secara khusus oleh teman yang lain. Bapak Ibu para tutor yang saya hormati, sebenarnya sistem penyelenggaraan ini sudah dilakukan selama 3 semester pada saat mulai masa pandemik, dan ini tetap kita lakukan juga meskipun pandemik sudah mulai atau akan berakhir. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa alur proses praktek ataupun praktikum itu dimulai dengan registrasi mata kuliah oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah. Kemudian setelah semua data registrasi mahasiswa ini terkumpul, kemudian pihak UPBJJ UT dari seluruh Nusantara, di mana kita ada 39 UPBJJ, itu melakukan penjadwalan dan izin kelas untuk mata kuliah praktek praktikum yang terbimbing. Nah, setelah itu Pusat Bantuan Belajar atau PBB bersama-sama dengan kantor WR 3 dan Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan operasional itu melakukan validasi NIK nomor induk tutor ya, itu pihak PBB yang melakukannya. Kemudian kami melakukan approval jumlah peserta, karena memang jumlah peserta ini bisa terus bertambah, dan seperti halnya saat ini mahasiswa UT itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 346.000 pada semester lalu, pada semester sekarang itu meningkat menjadi 412.000 lebih mahasiswa. Ini kami melakukan approval jumlah dari kantor WR3 khususnya melakukan approval jumlah peserta, karena ini akan dikaitkan dengan akan dikaitkan dengan jumlah tutor atau ketersediaan tutor. Nah, tutor tentunya kita tetap harus melakukan approval, kesesuaian, kita harus mengecek terkait dengan latar belakang pendidikan instruktur ataupun pembimbing. Ini biasanya dilakukan oleh Ibu WD3. Kemudian dilakukan data kelas praktek atau praktikum terbimbing yang telah di-approve, terbentuklah kelas yang sudah di-approve. Setelah itu Pusat Bantuan Belajar akan melakukan penggandaan kelas virtual, praktek ataupun praktikum. Dan para instruktur atau pembimbing yang sudah terdaftar, itu kemudian di-enroll, dan juga mahasiswa yang sudah terregistrasi keseluruhan itu di-enroll ke dalam kelas virtual praktek dan praktikum. Setelah dari Pusat Bantuan Belajar itu disebar ke UPBJJ, didistribusikan ke UPBJJ datanya. UPBJJ melakukan penyamaan persepsi dengan para instruktur atau pembimbing. Kemudian UPBJJ juga memberikan distribusi username, password tutor kelas virtual, kemudian juga melengkapi aktivitas sinkron dan asinkron kelas virtual, dan juga melakukan pemanfaatan kelas virtual. Nah, dalam kesempatan ini sesungguhnya pihak UPBJJ pun melakukan penyamaan persepsi dengan para instruktur dan pembimbing. Namun FKIP UT karena merasa bertanggung jawab dan banyak para tutor yang langsung bertanya pada kami di UT Pusat ke fakultas, karenanya pada awal kembali kita sudah mulai berangsur tidak pada masa pandemik atau kembali seperti yang era sebelumnya, maka kami lakukan sosialisasi khusus untuk
tutorial, mata kuliah praktek, praktikum maupun berpraktek. Kemudian setelah dari UPBJJ ini mendistribusikan username dan password tutor kelas virtual ini, para tutor atau pembimbing dapat segera melengkapi aktivitas pada kelas virtual, praktek atau praktikum, kemudian memberikan praktek-praktikum secara sinkron atau tatap muka dan memberikan feedback, diskusi, dan tugas pada kelas virtual. Selain itu diharapkan para tutor ataupun pembimbing ini dapat mengingatkan mahasiswa untuk mengunggah laporan akhir ke aplikasi praktek dan praktikum. Kemudian untuk instruktur atau pembimbing itu dapat melakukan entry nilai akhir laporan praktek praktikum yang sudah diunggah oleh mahasiswa pada aplikasi praktek praktikum dan melakukan validasi nilai akhir laporan. Dan terakhir, UPBJJ akan melakukan validasi hasil entry nilai instruktur dan pembimbing. Jadi ini alur proses mata kuliah praktek praktikum. Jadi cukup panjang proses penyelenggaraannya, yang dimana kita saling terkait antara unit yang ada di UT Pusat maupun di UPBJJ serta juga dengan para tutor, instruktur ataupun pembimbing. Ini dalam apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat penyelenggaraan praktek praktikum. Tentunya kami harapkan nanti para pembimbing ini sudah memiliki panduan praktek praktikum untuk setiap mata kuliah. Kami yakin insya Allah Bapak Ibu sudah memiliki panduannya. Bila Bapak Ibu belum memiliki panduan, jadi mohon dapat menghubungi UPBJJ masing-masing, kemudian dapat mulai masuk ke kelas virtual mata kuliah praktek praktikum, kemudian melakukan pelaksanaan praktek atau praktikum di tempatnya masing-masing atau di laboratorium atau itu di tempat mengajar atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya instruktur, pembimbing atau supervisor atau praktek praktikum kemudian melakukan bimbingannya. Nah, untuk kemana sebetulnya kita untuk masuk ke kelas virtual mata kuliah praktek praktikum? Jadi Bapak Ibu sebagai pembimbing mata kuliah praktek ataupun praktikum itu dapat mengakses kelas virtual mata kuliah ini melalui https lms.ut.ac.id. Kemudian kami harapkan Bapak Ibu mengisi banyaknya sesi, itu sesuai dengan banyaknya pertemuan pada praktek ataupun praktikum. Kemudian setiap sesi mohon di LMS ini agar diawali dengan sapaan dan kejelasan sesi, di mana setiap sesi itu memuat panduan pelaksanaan praktek praktikum yang akan dilaksanakan. Jadi mohon Bapak Ibu dapat memasukkan apa saja yang akan dilaksanakan pada setiap sesinya. Kemudian dilanjutkan ada forum diskusi, merupakan wadah diskusi bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan praktek dan praktikum. Dan juga ada daftar hadir dan link pertemuan praktek dan praktikum jika dilaksanakan secara virtual. Ini akses kelas virtual praktek dan praktikum, Bapak Ibu. Di sini silakan nanti coba mengetikkan lms.ut.ac.id pada alamat browser, ya. Kemudian setelah itu isikan username Bapak Ibu, kemudian isi passwordnya itu adalah tanggal lahir Bapak Ibu, ya. Di sini kemudian ada course search, silahkan diklik course search, ya, mata kuliah yang akan Bapak Ibu bimbing atau tutorialkan, ya. Setelah itu ketikkan kode mata kuliah atau kode kelasnya, kemudian klik tombol go, ya, untuk mendapatkan nanti kelas virtual Bapak dan Ibu semua. Kemudian selanjutnya klik course search lagi, ya, di sini untuk mengisi penjelasan sesi pendahuluan. Bapak Ibu mohon juga mengklik kembali course search, ya, mata kuliahnya masing-masing. Nah, kemudian pada saat masuk di pendahuluan, silakan Bapak Ibu entrykan sapaan singkat dari Bapak Ibu, ya,
apakah sebagai instruktur atau pembimbing atau supervisor. Jadi kami harapkan Bapak Ibu dapat menyapa para mahasiswa, kemudian memberikan penjelasan singkat aktivitas, praktik ataupun praktikum, ya, dan kemudian kompetensi apa yang diharapkan dan juga informasi bahan kajian yang digunakan sebagai rujukan pada mata kuliah praktek maupun praktikum yang Bapak Ibu tutorialkan atau bimbing. Kemudian panduan pelaksanaan praktek praktikum ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan praktek praktikum yang harus dilakukan oleh mahasiswa, di mana di dalam panduan ini memuat alat bahan serta prosedur kerja mahasiswa dalam melaksanakan praktik dan praktikum. Nah, laporan praktek dan praktikum yang harus dikumpulkan dan dinilai oleh instruktur, pembimbing ataupun supervisor itu dapat dilihat pada panduan pelaksanaan praktek dan praktikum ini. Kemudian apa saja terkait dengan laporan praktek dan praktikum ini. Jadi laporan praktek dan praktikum ini merupakan draft laporan praktek praktikum yang dapat diunggah begitu ke tempat pengumpulan tugas kelas virtual LMS, ya, di mana dapat setiap laporan yang diunggah ini kemudian mohon diberikan feedback. Kemudian juga di laporan praktek praktikum ini juga mohon agar laporan akhir yang merupakan kompilasi dari berbagai tugas itu dapat disatukan ke dalam format PDF oleh Bapak Ibu semua dan selanjutnya diunggah ke aplikasi praktek praktikum melalui laman https://praktik.ut.ac.id. Saya pikir hal ini kalau misal Bapak Ibu merupakan praktikum yang pada semester lalu merupakan tutor yang pada semester lalu sudah menjadi tutor kami, barangkali hal ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Nah, sekarang bagaimana mengakses ke aplikasi praktek praktikum? Yang pertama tentu ketikkan praktik.ut.ac.id pada alamat browser, kemudian isi username-nya, nama Bapak Ibu, kemudian isi password-nya. Ya, isi password-nya dengan menggunakan tanggal lahir. Nah, apa sih sebetulnya tugas instruktur, pembimbing, supervisor pada aplikasi praktek ataupun praktikum? Jadi tugas instruktur adalah menilai seluruh tugas dan atau laporan praktek praktikum pada aplikasi praktek praktikum, ya, yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan pedoman penilaian praktek praktikum yang tersedia. Kemudian mengunggah berkas-berkas laporan pembimbingan dan penilaian yang digabung menjadi satu folder dalam format file zip dengan ukuran maksimal 10 MB. Kemudian laporan apa saja yang harus diunggah oleh instruktur, pembimbing atau supervisor? Yang pertama adalah rekap nilai praktek praktikum yang sudah ditandatangani, ya. Kemudian rancangan aktivitas tutorial dan satuan acara tutorial. Kemudian berikutnya catatan pertemuan praktek dan praktikum. Kemudian yang keempat adalah foto atau screenshot pelaksanaan praktek praktikum dan juga daftar hadir mahasiswa. Jadi kami mohon ini para instruktur atau pembimbing atau supervisor nanti dapat mengunggah laporan ini ke aplikasi praktek praktikum. Ini diperlukan juga kaitannya nanti untuk sebagai syarat pembayaran Bapak Ibu semua. Kemudian berkas laporan yang harus diunggah oleh pemeriksa atau korektor 2 itu adalah rekap nilai praktek praktikum yang sudah ditandatangani. Sepertinya itu saja Bapak Ibu sebagai refresh kita terkait dengan sistem penyelenggaraan praktek dan praktikum saja khusus untuk program studi PGSD. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan ini dan nanti juga sepertinya juga akan ada pengarahan barangkali dari pihak UPBGJ secara khusus. Biasanya dilakukan juga penyamaan persepsi untuk penyelenggaraan tutorial, baik itu yang merupakan teori ataupun praktek praktikum ataupun mata kuliah. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rifat. Semoga yang sudah disampaikan, ini ulasan singkat ini
sebagai refreshing ini dapat Bapak Ibu pahami. Saya kembalikan kepada Pak Rifat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dekan atas pemaparan materi tentang penyegaran kebutuhan kegiatan praktik, praktikum, dan praktik dan praktikum.